Pria pirang bermata merah akhirnya berbicara. Dengan senyum tenang, ia menyapa kepala sekolah berjanggut putih, memanggilnya, "Guru," seolah hubungan mereka masih akrab. Kepala sekolah menatapnya dengan ekspresi rumit dan menyebut namanya, Cyril. Mendengar namanya disebut, Cyril tertawa pelan, lalu kembali bersikap tenang, seakan masih murid teladan di masa lalu. Kepala sekolah segera menegaskan bahwa ia tidak menyangka murid lamanya itulah mata-mata, Black Flash, yang menyusup sebagai guru, dan mempertanyakan apakah tujuannya kini adalah menyakiti para siswa. Namun Cyril menampik tuduhan itu. Ia berkata bahwa ia datang demi tujuan mulia, mengajak para junior berpartisipasi dalam misi besar Black Flash demi umat manusia. Para guru sudah mengetahui tujuan organisasi tersebut, mengubah Nightmare Beast kembali menjadi manusia. Tujuan itu tampak mulia, namun metode yang digunakan, mengorbankan nyawa orang lain, tidak dapat diterima. Kepala sekolah menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menyetujui penelitian yang mengorbankan murid, baik dulu maupun sekarang. Ucapan itu memicu kemarahan Cyril. Ia menyebut masa lalu, tentang seorang bernama Leeds, dan menuduh kepala sekolah sebagai penyebab kematian banyak orang. Dari percakapan itu, terungkap bahwa Leeds adalah peneliti jenius yang dulu mencoba menyembuhkan wabah mematikan. Ia hampir berhasil, tetapi dihentikan oleh pihak sekolah karena eksperimennya memakan korban. Pada akhirnya, Leeds mengorbankan nyawanya sendiri demi menghentikan wabah tersebut. Elvis mengenali cerita itu. Ia ingat kisah lama yang pernah diceritakan orang tuanya. Leeds adalah murid jenius dan sahabat dekat Cyril, dikenal sebagai salah satu bintang kembar Akademi Alpha. Kematian Leeds meninggalkan luka mendalam bagi Cyril, yang akhirnya menyalahkan sekolah atas segalanya. Cyril menegaskan bahwa ia telah menemukan tujuan hidup baru, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Ia pun memerintahkan pasukannya bergerak. Pertempuran pecah di seluruh akademi. Para siswa yang terinfeksi menyerang tanpa kendali. Karena tidak bisa disakiti secara fatal, para siswa lain terpaksa bertahan sambil menahan diri. Jumlah yang terinfeksi terus bertambah, membuat situasi semakin buruk. Di tengah kekacauan, suara Ian terdengar melalui siaran. Ia meminta semua siswa yang belum terinfeksi menuju ruang siaran. Dengan kemampuannya, Golden House in Books, ia bisa melindungi orang-orang di dalamnya. Namun Subei segera menyadari masalahnya, kapasitas kemampuan Ian terbatas. Elvis pun mengakui bahwa kemampuan itu tak mungkin menampung semua orang. Mereka tetap bergerak ke ruang siaran. Di sana, Jiang Tianming dan yang lain sudah berkumpul. Rencana mereka berubah, kunci penyelamatan bukan pada perlindungan, melainkan pada Tiffany. Kemampuan Tiffany, Embrace, mampu mengendalikan orang lain. Jika ia bisa mengendalikan para siswa yang terinfeksi, krisis bisa ditekan. Uji coba menunjukkan keberhasilan, seorang siswa yang sebelumnya mengamuk kini tenang dan patuh. Namun kekurangannya segera terlihat. Kendali itu bersifat sementara. Tiffany mengaku hanya mampu mempertahankannya sekitar 10 menit, dan tidak bisa mengendalikan terlalu banyak orang sekaligus. Karena itu, Ian tetap menggunakan Golden House untuk melindungi siswa yang paling rentan. Para siswa lain bertarung sebisanya. Meski para terinfeksi tak bisa pingsan atau tumbang, mereka bisa ditahan dan dikurung. Pertempuran pun meluas. Jiang Tianming dan kelompoknya bergerak aktif menyelamatkan orang, sementara kemampuan masing-masing dimanfaatkan maksimal. Di tengah kekacauan, kontribusi mereka terlihat jelas, dan para siswa lain mulai menyadari betapa besar peran kelompok ini. Namun, dua orang tidak ada di sana, Subei dan Jiang Tianming. Sebelumnya, Jiang Tianming menerima pesan rahasia dari Meng Huai. Pesan itu berisi alamat dan perintah untuk menyelidiki sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu, tentang keluarga Leeds.
Ia meminta mereka pergi karena para siswa asli tak bisa meninggalkan akademi. Setelah berdiskusi singkat, Su Bei setuju ikut. Ia menyadari bahwa menyelidiki dari luar mungkin justru lebih aman dan penting. Keduanya pun meninggalkan kampus diam-diam, menggunakan jimat penyamaran, dan menuju alamat yang diberikan. Perjalanan panjang membawa mereka ke daerah kumuh di pinggiran kota. Melihat kondisi tempat itu, keduanya terkejut. Jika Leeds benar-benar pahlawan yang mengorbankan nyawanya, mengapa keluarganya hidup dalam keadaan seperti ini? Dengan perasaan penuh tanda tanya, mereka mengetuk pintu rumah itu. Seorang wanita tua berambut ungu pucat membukakan pintu. Wajahnya masih menyisakan kecantikan masa lalu. Tanpa ragu, keduanya tahu. Inilah keluarga Leeds. Dalam perjalanan menuju alamat yang diberikan, Ian dengan santai membuka arsip lulusan lama Akademi Alpha melalui situs resmi sekolah. Ia menemukan foto kelulusan lama yang menampilkan dua siswa dilingkari, seorang berambut pirang dan seorang lagi berambut ungu. Keduanya tampak akrab, berdiri berdampingan. Pria berambut pirang itu adalah Cyril, sementara yang berambut ungu tak lain adalah Leeds. Meski foto itu buram, wajah mereka masih dapat dikenali dengan jelas. Ketika Su Bei dan Jiang Tianming melihat wanita tua yang membuka pintu, kemiripan dengan Leeds segera terlihat. Rambut ungunya yang memutih dan raut wajahnya membuat mereka yakin bahwa mereka tidak salah alamat. Jiang Tianming memperkenalkan diri dengan sopan dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mendengar nama Leeds disebut, ekspresi wanita itu berubah. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya mempersilakan mereka masuk. Rumahnya sederhana dan bersih, nyaris kosong, menunjukkan kehidupan yang sepi dan bersahaja. Dari susunan rumah, jelas bahwa ia tinggal sendirian. Foto-foto di dinding menarik perhatian Su Bei. Semuanya adalah foto lama, Leeds bersama orang tuanya, dan beberapa foto keluarga. Tidak ada satupun foto baru. Hal ini menegaskan bahwa suaminya telah lama tiada, dan kehidupan sang ibu berhenti di masa lalu. Melalui percakapan ringan, Su Bei mulai menggali informasi. Ia menyadari bahwa sang ibu menyimpan sesuatu. Ketika menyinggung ayah Leeds, ekspresi wanita itu berubah kaku. Ia mengaku suaminya telah meninggal, namun nada suaranya menyiratkan luka mendalam yang belum sembuh. Su Bei, dengan kepekaan khasnya, menangkap kejanggalan tersebut. Ia menyimpulkan bahwa kematian ayah Leeds tidak sesederhana yang tampak. Terlebih lagi, tidak ada satupun foto terbaru di rumah itu, seolah waktu berhenti pada masa sebelum tragedi terjadi. Melalui percakapan yang perlahan menekan namun tetap sopan, Su Bei menyinggung bahwa Leeds adalah seorang pahlawan yang mengorbankan diri demi orang lain. Ucapan itu mengguncang emosi sang ibu. Ia akhirnya mengaku bahwa dialah penyebab kematian Leeds. Pengakuan itu membuat suasana menjadi berat. Ia mengaku menanggung rasa bersalah selama bertahun-tahun. Bukan karena membenci anaknya, tetapi karena keputusannya sendirilah yang mendorong Leeds ke jalan itu. Ia menuturkan bahwa suaminya menderita penyakit mematikan yang tak bisa disembuhkan. Leeds, yang memiliki bakat luar biasa, ingin menggunakan eksperimen berbahaya untuk menyelamatkan ayahnya. Sang ibu menentangnya keras, namun pada akhirnya, demi menyelamatkan ayahnya dan orang lain, Leeds memilih mengorbankan dirinya sendiri. Keputusan itu menghancurkan keluarga mereka. Ia tak sanggup menghadapi kenyataan tersebut. Lebih parah lagi, kesalahpahaman membuat dunia percaya bahwa Leeds mati karena eksperimen ceroboh, bukan pengorbanan sadar. Ia membiarkan kesalahpahaman itu terjadi, menanggung rasa bersalah sendirian. Karena itulah, ketika Cyril, sahabat Leeds, menganggap akademi sebagai penyebab kematian Leeds, ia tidak pernah membantahnya. Ia merasa pantas disalahkan. Namun kini, ketika tindakan Cyril mengancam banyak nyawa, ia tak bisa lagi berdiam diri.
Meski enggan, ia akhirnya setuju untuk merekam pengakuan tentang kebenaran masa lalu, bukan untuk membela dirinya, tetapi untuk menghentikan kehancuran yang lebih besar. Setelah merekam pengakuan tersebut, ia menyerahkan perangkat itu kepada Su Bei dan Jiang Tianming. Ia meminta satu hal, agar mereka tidak kembali, dan agar kebenaran itu digunakan dengan bijak. Keluar dari rumah itu, keduanya terdiam. Video itu mengungkap kebenaran yang rumit dan menyakitkan, bahwa tidak ada pihak yang sepenuhnya salah atau benar. Leeds bukan korban murni, begitu pula sang kepala sekolah bukan penjahat. Yang ada hanyalah tragedi, pilihan mustahil, dan kesalahan manusia. Menyadari besarnya dampak video itu, Su Bei menghela napas. Dengan bukti ini, mereka akhirnya memegang kunci untuk menghentikan Cyril, dan mungkin, mengakhiri tragedi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Karena tekanan dari ibunya dan juga dorongan keegoisan pribadinya, Leeds membagi fokus penelitiannya. Ia melakukan eksperimen obat untuk penyakit terminal menggunakan para pasien sekarat, sekaligus meneliti wabah yang sedang menyebar. Sebagian korban tewas bukan karena wabah, melainkan karena eksperimen penyakit terminal tersebut. Meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah, ibunya terus mendesaknya. Dalam pandangannya, para pasien itu sudah berada di ambang kematian, sehingga tidak masalah jika mereka digunakan untuk penelitian apapun. Setelah melalui kerja keras, Leeds akhirnya berhasil menciptakan obat wabah. Namun sang ibu keliru mengira obat itu adalah obat untuk penyakit terminal dan langsung memberikannya kepada suaminya. Akibatnya fatal. Sang ayah meninggal, dan obat wabah yang seharusnya bisa menyelamatkan banyak orang ikut hilang. Karena obat itu dibuat secara terburu-buru tanpa pencatatan lengkap, mustahil untuk mereplikasinya dalam waktu singkat. Setiap hari keterlambatan berarti semakin banyak korban wabah. Keesokan harinya, guru wali mereka, kepala sekolah yang kini berambut putih, menemukan bahwa Leeds telah melakukan eksperimen ganda pada manusia. Ia tidak mempublikasikan pelanggaran itu, tetapi melarang Leeds melakukan penelitian apapun. Kekecewaannya terhadap murid kesayangannya sangat besar. Tekanan bertubi-tubi, rasa bersalah, kematian ayah, serta penolakan gurunya, mendorong Leeds pada keputusan terakhir, mengorbankan dirinya untuk menghentikan wabah. Setelah kehilangan suami dan anak, ibunya akhirnya menyesal. Ia menjual rumah, menyerahkan seluruh uang kompensasi sekolah dan bantuan dari Cyril kepada keluarga para korban, lalu pindah jauh dari sana. Sebelum pergi, Cyril pernah datang membantu merapikan barang-barang peninggalan Leeds. Sebulan kemudian, ia kembali dan bertanya apakah Leeds telah menemukan obat wabah. Sang ibu menjawab iya, tetapi tidak mengakui bahwa obat itu telah digunakan. Ia tahu jika kebenaran terungkap, Cyril akan menyalahkan pihak lain, khususnya pihak sekolah. Dengan demikian, tragedi itu tertutup oleh kebohongan. Kematian Leeds disebabkan oleh ibunya sendiri, meski ia juga korban dari keputusannya sendiri. Seperti yang dikatakan Jiang Tianming, meskipun Leeds bersalah, pengorbanannya untuk menghentikan wabah tetap nyata dan tak bisa dihapus. Setelah menonton rekaman itu, Jiang Tianming bertanya pada Su Bei apakah kebenaran ini akan membuat Cyril berhenti. Su Bei menilai kemungkinannya seimbang. Cyril memiliki dendam mendalam terhadap kepala sekolah, dan meskipun kebenaran terungkap, belum tentu ia akan berhenti, terutama karena kini ia bekerja sama dengan Black Flash. Namun setidaknya, satu hal menjadi jelas, keselamatan kepala sekolah kemungkinan terjamin, dan dengan itu, Akademi Alpha tidak akan langsung hancur. Dalam perjalanan pulang, Jiang Tianming tenggelam dalam pikirannya. Kisah Leeds terlalu tragis, kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari, tetapi justru menghancurkan banyak orang. Ia merasa marah, bukan hanya sedih. Di dalam kereta bawah tanah yang sepi, Su Bei terlihat memainkan kacamata hitam bundar yang entah dari mana muncul.
Ia memakainya dengan santai, menutupi matanya. Tujuannya adalah menyembunyikan penggunaan ability miliknya, karena setelah terbebas dari penekanan Black Flash, pengamatannya terhadap takdir bisa terlihat oleh orang lain. Saat Jiang Tianming menatapnya dengan heran, Su Bei hanya bersikap santai dan bergurau. Ia tahu penampilannya mencolok, tapi itu justru membuatnya aman. Kembali ke akademi, suasana semakin suram. Banyak siswa yang terinfeksi berkeliaran seperti orang tanpa jiwa. Layar raksasa yang biasanya menampilkan pertempuran guru telah mati, pertanda situasi memburuk. Mereka menuju ruang siaran dan menemukan tempat itu kosong. Petunjuk dari jepit rambut Lan Subing membawa mereka ke ruang latihan pertempuran. Di sanalah para siswa berkumpul, wajah mereka tegang. Ketika Su Bei dan Jiang Tianming muncul, semua terkejut. Beberapa bahkan tak bisa berkata apa-apa melihat gaya Su Bei. Meski begitu, mereka segera fokus saat mengetahui keduanya membawa informasi penting. Ian menjelaskan bahwa setelah mereka pergi, para guru terus terdesak. Kepala sekolah hampir kalah. Situasi semakin buruk, dan para siswa terpaksa mundur serta bersembunyi. Jiang Tianming lalu menyampaikan bahwa mereka memiliki informasi penting, meski belum tentu bisa menyelesaikan semuanya. Mereka mulai membahas rencana bertahan hidup. Para siswa sepakat bahwa pertarungan langsung mustahil dimenangkan. Namun jika para terinfeksi dapat dipancing ke satu tempat dan dikurung, situasi bisa dikendalikan. Mereka memilih lapangan akademi sebagai lokasi. Dengan pagar tinggi dan gerbang besi, tempat itu cocok dijadikan perangkap. Rencana pun dibagi, satu tim mengambil kunci lapangan, satu tim memancing para terinfeksi, satu tim lagi bersiap mengevakuasi jika situasi memburuk. Namun saat Su Bei mengamati, kompas takdir, milik semua orang, ia menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Mereka yang bertugas menahan para terinfeksi, terutama kelompok Baozu, memiliki tanda bahaya yang jelas. Artinya, rencana itu berisiko besar gagal. Su Bei tidak langsung menjelaskan alasannya, hanya menyatakan bahwa ada masalah serius. Jiang Tianming segera memahami bahwa rencana mereka masih cacat dan harus diubah. Dengan situasi semakin genting, mereka pun bersiap menyusun strategi baru, berpacu dengan waktu, sebelum semuanya terlambat. Setelah rencana awal disusun, Jiang Tianming menoleh pada Su Bei untuk memastikan tidak ada perubahan. Melihat Su Bei menggeleng, ia langsung paham, rencana itu sudah matang. Namun Jiang Tianming mengusulkan satu tambahan, jika Ian melepaskan sebagian orang dari kemampuan Golden House in Books, mereka bisa membantu menahan area lapangan. Mendengar itu, Su Bei langsung memperhatikan perubahan arah penunjuk takdir milik Ai Baozu dan yang lain, tanda bahaya bergeser menjauh. Ia segera menyetujui rencana tersebut. Ian pun bertanya apakah ada siswa di dalam ruang kemampuannya yang bersedia membantu. Ternyata, bukan hanya 3 orang, banyak yang ingin ikut bertarung, bahkan kecewa karena tidak terpilih. Melihat antusiasme itu, Su Bei tak bisa menahan komentar datarnya, yang ingin bertarung justru terjebak di dalam, sementara yang ingin menghindar justru harus bertarung. Rencana pun ditetapkan. Jiang Tianming memberi aba-aba, dan semua bergerak sesuai tugas masing-masing. Su Bei ikut bersama Ian mengambil kunci lapangan. Dengan bantuan kemampuan siluman, mereka mencapai ruang olahraga tanpa hambatan. Di perjalanan, Ian mengungkapkan kekhawatirannya, apakah apa yang mereka bawa cukup untuk menghentikan Ciril. Su Bei menjawab jujur, jika Ciril masih belum bereaksi, itu berarti ia tak berniat menghentikan aksinya. Ian menghela napas, tapi tetap berharap rencana mereka berhasil. Mereka menemukan kunci dengan mudah. Sambil menunggu waktu yang tepat, mereka tidak terburu-buru menuju lapangan. Su Bei duduk santai, dan obrolan ringan pun terjadi.
Ian akhirnya menyadari sesuatu yang mengganggunya sejak lama, bahwa dunia buku ciptaan, Black Flash, sebenarnya menargetkan kelompok mereka sejak awal. Su Bei mengakuinya tanpa ragu. Ian sempat mengungkapkan penyesalan, tapi Su Bei menegaskan bahwa ia memang bukan tipe orang yang menghibur dengan kata-kata kosong. Justru itu membuat Ian lega. Saat tiba di lapangan, mereka melihat kerumunan besar siswa terinfeksi menyerbu dari segala arah. Si Zhaohua sudah menunggu di udara. Begitu waktu tepat, ia menjemput Ian, sementara Su Bei bergerak menutup gerbang dengan bantuan ability-nya. Rencana berjalan mulus. Para siswa yang bertugas menarik perhatian berhasil dievakuasi satu persatu ke dalam Golden House. Gerbang tertutup, dan para terinfeksi terjebak di luar. Sorak kecil terdengar. Semuanya berjalan sempurna. Namun kebahagiaan itu terpotong ketika ponsel Jiang Tianming berdering. Panggilan video masuk dari Meng Huai. Layar menampilkan dirinya dengan latar langit berbintang. Ia memberitahu bahwa usaha mereka berhasil, lalu memutar kamera. Di layar tampak Ciril dan kepala sekolah berjanggut putih, keduanya terluka ringan. Ciril mengakui kekalahannya, menggeram bahwa ini bukan akhir, sebelum menarik pasukannya dan menghilang bersama kabut hitam. Tak lama kemudian, para siswa yang terinfeksi runtuh satu persatu, tak sadarkan diri. Jelas terlihat bahwa Ciril sebenarnya masih mampu melanjutkan serangan, tetapi memilih mundur. Jiang Tianming dan yang lain menyadari alasannya. Informasi yang mereka kirimkan tentang kebenaran masa lalu Leeds telah mengguncangnya. Ciril tak bisa lagi melanjutkan balas dendamnya dengan keyakinan penuh. Namun ini bukan akhir. Meski mundur, Ciril tetap berbahaya. Para guru akhirnya tiba. Meng Huai menjelaskan bahwa mereka telah dijebak ke dalam ruang khusus menggunakan alat yang ditanam diam-diam oleh Ciril. Karena lengah, mereka semua terkena. Akibatnya, pihak akademi akan menjalani evaluasi besar-besaran, termasuk inspeksi berkala dan permintaan maaf resmi kepada siswa. Setelah semuanya beres, Meng Huai memanggil Su Bei dan yang lain secara pribadi. Ia menyarankan mereka meminta hadiah yang benar-benar berguna, karena tantangan ke depan hanya akan semakin berat. Ia juga memperingatkan agar rahasia tentang Ciril dan masa lalunya tidak disebarkan. Jika bocor, akibatnya bisa fatal, baik bagi akademi maupun mereka sendiri. Sementara itu, di ruang perawatan, para siswa yang terinfeksi mulai sadar. Tidak ada efek samping serius, namun dokter menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan, jejak kekuatan Ciril masih tertanam di tubuh mereka. Jika ia menginginkannya, ia bisa mengaktifkan kembali pengaruh itu kapan saja. Ancaman belum benar-benar berakhir. Di sisi lain, Black Flash mulai merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun gagal, mereka tidak berniat menyerah. Namun bagi Su Bei, semua itu hanyalah bagian dari alur yang lebih besar. Malam itu, setelah kembali ke asrama, ia membuka manga sekali lagi. Di dalamnya, cerita berlanjut, para karakter terjebak dalam dunia buku, di mana waktu bergerak lebih cepat. 1 menit setara 1 tahun. Dan di sana, para tokoh mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, mereka menua. Ai Baozu menjadi yang pertama menyadarinya, dan kepanikan pun menyebar. Dunia itu bukan sekadar jebakan biasa, melainkan perang melawan waktu itu sendiri. Ketika para siswa berusaha memanfaatkan celah untuk menyelamatkan diri, pihak Black Flash tidak tinggal diam. Mereka segera mengirim pengejar untuk menghentikan pergerakan para siswa. Situasi memaksa para siswa yang bersembunyi di dalam kemampuan Ian keluar, karena jika Ian tertangkap, semuanya akan tamat. Su Bei sendiri tidak terlalu memedulikan kekacauan itu. Baginya, kejar-kejaran dan kekacauan semacam itu hanyalah pengisi adegan, khas manga, tidak penting untuk dianalisis terlalu dalam.
Perhatian cerita kemudian beralih pada Jiang Tianming, yang mulai menemukan kunci dari dunia buku tersebut. Setelah berkeliling cukup lama, ia menemukan 24 jam dinding yang tersebar di berbagai lokasi. Angka itu tampak biasa, tetapi bagi seseorang yang memahami konsep waktu, 24 jam berarti 1 hari penuh. Ia menyadari bahwa setiap jam berhenti pada waktu yang berbeda, tetapi semuanya berhenti tepat di jam bulat. Dengan intuisi tajam, ia menyimpulkan bahwa jam-jam itu adalah kunci mekanisme dunia buku. Ia segera memberitahu si Zhao Hua, dan mereka bersiap untuk menguji hipotesis tersebut. Namun sebelum rencana dijalankan, pemimpin, Black Flash, turun tangan secara langsung. Ia tidak bisa membiarkan para siswa mendekati kebenaran dunia ini. Para anggota Black Flash menyerbu, memaksa Jiang Tianming dan yang lain memecah konsentrasi musuh, sementara si Zhao Hua menjalankan rencana mengatur jam. Dalam kekacauan itu, Ian bersembunyi di dalam Golden House. Bukan karena pengecut, tetapi karena jika semua orang gugur, setidaknya satu orang harus bertahan hidup untuk membawa kebenaran keluar. Dalam situasi genting itu, kisah masa lalu pemimpin Black Flash pun terungkap. Ia adalah pria yang jatuh ke dalam kegelapan demi cinta, berusaha menghidupkan kembali seseorang yang telah tiada. Demi tujuan itu, ia rela mengorbankan banyak orang. Penonton manga pun terbelah, ada yang bersimpati, ada pula yang mencemoohnya. Seiring waktu, manga menampilkan perubahan fisik para karakter akibat aliran waktu di dunia buku. Tubuh mereka menua drastis. Dalam versi manga, penuaan itu digambarkan secara berlebihan, menciptakan kontras yang kuat dan membuat pembaca semakin tertekan. Ketika giliran Subei muncul, reaksi pembaca langsung meledak. Ia muncul dengan santai, seolah tidak terpengaruh kekacauan. Adegan demi adegan menunjukkan bagaimana ia mengamati situasi, memahami struktur dunia buku, lalu menentukan lokasi inti masalah. Dengan ketenangan khasnya, Subei menyimpulkan bahwa sumber kekacauan adalah makhluk bernama Knowledge Nightmare Abyss. Ia menentukan koordinatnya dengan tepat, membuat para pembaca kagum. Komentar di dalam manga pun membanjir, memuji kecerdasannya, menyebutnya tak tergantikan, dan menjadikannya pusat perhatian. Cerita kemudian memperlihatkan bagaimana Subei memecahkan inti masalah, sementara yang lain baru menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dari sudut pandang pembaca, terlihat jelas bahwa tanpa Subei, kelompok itu takkan pernah keluar dari dunia buku. Namun, meski krisis berakhir, penderitaan belum sepenuhnya usai. Dalam lanjutan cerita, ditunjukkan bagaimana para siswa kembali ke dunia nyata, dan bagaimana kejadian itu dicatat sebagai insiden besar. Alih-alih mendapatkan hadiah, Subei justru menerima banner kebaikan dari akademi, sebuah bentuk penghargaan yang memalukan baginya. Yang lebih menyebalkan, momen itu diabadikan oleh penulis manga dan dijadikan bahan lelucon oleh para pembaca. Reaksi Subei yang canggung justru membuatnya semakin populer. Di saat yang sama, terungkap bahwa ancaman sebenarnya belum berakhir. Organisasi Black Flash masih aktif, dan pemimpinnya, yang memiliki kemampuan mengendalikan sel, masih berkeliaran. Dari penjelasan tambahan, diketahui bahwa kemampuan tersebut memungkinkan manipulasi sel makhluk hidup, bahkan menekan kemampuan lawan. Inilah alasan mengapa kepala sekolah bisa dikalahkan meski kekuatannya luar biasa. Di balik layar, dunia manga mulai menyingkap lapisan konflik yang lebih besar. Black Flash bukan sekadar organisasi jahat, melainkan kelompok dengan ideologi ekstrim tentang pengorbanan demi masa depan umat manusia. Sementara itu, Subei menyadari satu hal, semakin dalam ia terlibat, semakin dekat ia dengan inti rahasia dunia ini. Dan tanpa disadari siapapun, langkahnya kini sudah terlalu jauh untuk kembali. Setelah memahami apa itu Stronger Mushroom, Subei segera menanyakan cara mengatasinya.
Meng Huai menjelaskan bahwa cara terbaik melawan jamur tersebut adalah dengan memiliki pengguna kemampuan yang lebih kuat di sekitar, karena spora hanya bekerja pada target terkuat di area tersebut. Cara lain adalah menghindari kontak langsung dengan spora. Dalam hal ini, Mo Xiaotian dengan kemampuan elemen anginnya dapat sepenuhnya menahan spora agar tidak mendekat. Elvis juga berpotensi kebal karena kemampuannya memutar ulang waktu di sekitarnya. Su Bei menyadari dirinya tidak memiliki perlindungan semacam itu. Ia sempat mempertimbangkan meminjam bantuan Mo Xiaotian, tetapi menolak karena risiko keterlibatan pihak luar. Ia kemudian mempertimbangkan Elvis sebagai opsi yang lebih aman. Di kelas, sikap para siswa terhadap Su Bei berubah. Tidak ada lagi permusuhan, hanya rasa terima kasih dan kekaguman. Meskipun yang paling berkontribusi adalah Jiang Tianming dan yang lain, fakta bahwa Su Bei tetap tinggal dan tidak melarikan diri sudah cukup untuk mengubah pandangan mereka. Elvis duduk di tempat biasa dan menyarankan Su Bei agar berhati-hati dalam memilih hadiah dari akademi. Ia menyarankan agar tidak memilih hadiah sembarangan dan menawarkan bantuannya jika Su Bei ragu. Su Bei menyampaikan keinginannya memperoleh buku keterampilan jalur takdir, namun Elvis menolaknya dengan alasan akademi hampir tidak memiliki buku semacam itu yang berguna, apalagi untuk seseorang dengan potensi setinggi Su Bei. Sebagai gantinya, Su Bei mengusulkan peningkatan kapasitas energi mental. Elvis terkejut dan bertanya apakah Su Bei memiliki tingkat energi mental tingkat lanjut. Su Bei mengakuinya secara singkat. Hal itu membuat Elvis terdiam, memiliki energi mental tingkat lanjut di usia seperti itu sangat jarang. Meski begitu, Elvis memperingatkan bahwa peningkatan kapasitas energi mental sangat sulit, bahkan bagi akademi. Tak lama kemudian, seorang guru memanggil Su Bei menuju kantor kepala sekolah. Di sana sudah ada Jiang Tianming, Lan Subing, dan Ai Baosu. Kepala sekolah menyambut mereka dengan ramah, memberi camilan, lalu menyampaikan terima kasih atas kontribusi mereka selama krisis. Ia meminta mereka menuliskan permintaan masing-masing. Setelah membaca permintaan mereka, kepala sekolah menyatakan semuanya dapat dipenuhi. Kelegaan terasa di antara mereka. Bagi Su Bei, kesempatan meningkatkan kapasitas energi mental merupakan keuntungan besar. Beberapa hari kemudian, hadiah mereka tiba. Milik Su Bei adalah sebuah buah hitam pekat dengan permukaan menyerupai sisik ular, disebut Dream Snake Fruit. Buah ini berasal dari Nightmare Beast dan hanya bisa dikonsumsi oleh pengguna energi mental tingkat lanjut. Jika tidak, tubuh akan meledak. Su Bei memakan buah itu sesuai petunjuk dan tertidur. Dalam mimpinya, ia berlari tanpa henti, didorong oleh naluri kuat untuk terus bergerak. Saat bangun, ia merasakan kelelahan sekaligus kejernihan luar biasa. Kapasitas energi mentalnya meningkat drastis, jauh melampaui ekspektasi. Meng Huai mengonfirmasi bahwa mimpi tersebut adalah bagian dari efek buah tersebut, meski biasanya tidak diingat oleh penggunanya. Ia juga mengakui bahwa peningkatan sebesar itu sangat jarang terjadi. Hari keberangkatan tiba. Para siswa berkumpul untuk mengantar, tetapi kelompok Su Bei memilih keluar lewat jalur belakang. Mereka tidak ingin menghadapi perpisahan emosional. Ai Baozu mengeluh ringan, sementara Lan Subing dan Jiang Tianming bersikap tenang. Dalam perjalanan, mereka membicarakan berbagai hal ringan, termasuk kegemaran rahasia Tiffany pada novel romantis vampir. Hal itu memancing tawa dan suasana menjadi santai. Saat Su Bei membuka ponselnya, ia melihat pembaruan manga. Fokus cerita telah berpindah ke peternakan Nightmare Beast. Tanpa campur tangan Black Flash, sekelompok karakter dikirim ke dunia Nightmare Beast karena sebuah close point tertutup dari dalam. Mereka harus masuk untuk membuka kembali jalur tersebut. Dunia Nightmare Beast digambarkan suram, penuh debu, pecahan batu melayang,
dan makhluk hitam yang berkeliaran. Semua warna tampak pudar, seolah dunia itu sendiri menolak kehidupan. Melihat ini, Su Bei menyadari betapa pentingnya misi tersebut. Dunia Nightmare Abyss bukan sekadar latar, melainkan kunci dari banyak misteri dunia. Ia merasa menyesal tidak ikut serta, karena peluang memahami kebenaran semakin jauh darinya. Bab berakhir dengan Su Bei menatap layar, menyadari bahwa meski krisis demi krisis terus datang, rahasia terbesar dunia ini justru semakin dekat untuk terungkap. Su Bei merenungkan kembali asal-usul perubahan dunia yang dipicu oleh hujan meteor. Jika ingin mengembalikan dunia seperti semula, maka sumber perubahan, meteor itu sendiri, harus dihilangkan. Masalahnya, meteor tersebut tampaknya telah hancur menjadi pecahan-pecahan kecil. Mengumpulkannya satu persatu tampak mustahil. Namun, Su Bei segera menyadari bahwa mungkin ia berpikir terlalu jauh. Jika penulis memang merancang dunia ini dengan sederhana, maka kemungkinan besar pecahan meteor di dunia Abyss dan meteor yang memunculkan ability di dunia manusia berasal dari satu sumber. Jika begitu, menghancurkan sumber di dunia Nightmare Abyss mungkin cukup untuk menghentikan semuanya. Ia pun mempertimbangkan kemungkinan lain, bahwa apa yang disebut Life Stone mungkin sebenarnya adalah inti meteor itu sendiri. Jika demikian, maka menghancurkan Life Stone berarti menyelesaikan akar masalah. Baik mengumpulkan pecahan meteor maupun menghancurkan Life Stone sama-sama sulit, tetapi tetap merupakan jalan keluar yang masuk akal. Su Bei menyadari bahwa dunia ini tidak sepenuhnya mengikuti logika penulis. Ada bagian yang berkembang sendiri di luar rencana awal, dan justru bagian itulah yang paling berbahaya. Dunia ini hidup, dan tidak bisa disederhanakan sebagai sekadar cerita. Setelah memasuki dunia Nightmare Abyss, tim mengikuti petunjuk menuju titik kedekatan energi. Dalam prosesnya, mereka menemukan fakta penting, para Nightmare Abyss sedang mengumpulkan kekuatan. Melalui ingatan monster tingkat tinggi yang ditangkap, terungkap bahwa para Nightmare Abyss dahulu sering saling bertarung, namun kini justru bersatu, menghentikan konflik internal mereka. Dahulu, konflik antar sesama terjadi karena tidak ada musuh eksternal. Namun sejak manusia mulai menjadi target utama, pertempuran internal berhenti. Hal ini mengindikasikan bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Ketika Feng Lan tiba-tiba memasuki kondisi ramalan, tubuhnya bersinar keemasan. Lei Zhen langsung menjaga sekeliling karena kemampuan seperti itu akan menarik perhatian monster. Dalam visinya, Feng Lan melihat masa depan di mana pertempuran besar tak terelakkan, sebuah perang skala besar yang akan menyeret banyak pihak. Setelah tugas selesai dan tidak ada serangan besar, kelompok itu menyelesaikan misi mereka dan kembali. Walau tugas berjalan lancar, bayangan perang besar membayangi masa depan. Sekembalinya ke dunia manusia, Su Bei mengikuti perkembangan di forum. Banyak pembaca terpukau oleh dunia Nightmare Abyss dan teori tentang ancaman besar yang akan datang. Namun tak ada informasi pasti, hanya spekulasi dan ketegangan. Saat kembali ke akademi, suasana terasa akrab sekaligus asing. Beberapa siswa pulang ke rumah, sementara yang lain tetap tinggal. Su Bei, Jiang Tianming, dan Wu Mingbai menghabiskan waktu bersama, membicarakan kejadian sebelumnya. Pembicaraan beralih pada pengkhianatan Zhou Renji. Jiang Tianming mengungkapkan rasa kecewanya, sementara Wu Mingbai menyatakan bahwa ia sudah mencurigai sejak awal. Meski demikian, mereka sepakat bahwa kejadian itu seharusnya tidak mengguncang mereka terlalu dalam. Namun Su Bei memperhatikan keanehan, baik si Zhao Hua maupun Ai Baozu tampak terlalu tenang, seolah sudah mengetahui sesuatu. Ia tidak mengomentari hal itu, namun menyimpannya dalam benak. Saat berbincang santai, Wu Mingbai memperlihatkan peningkatan kekuatannya, ia mampu menarik batu dari udara, seperti memanggil meteor kecil. Walau tampak mengesankan,
kekuatan itu masih belum stabil dan sangat menguras tenaga. Su Bei langsung melihat potensi besar dari kemampuan itu. Bukan dari daya hancurnya, tetapi dari kaitannya dengan meteor. Jika dikembangkan, kemampuan ini bisa menjadi kunci untuk rencananya di masa depan. Setelah pengarahan selesai, Meng Huai langsung memulai latihan kerja sama tim. Fokus utamanya adalah membangun kepercayaan, sehingga latihan pertama adalah Trust Fall. Bagi para pengguna ability, latihan ini secara teknis mudah karena tubuh mereka kuat, namun tujuannya bukan fisik, melainkan kepercayaan pada rekan. Dari 15 anggota S-Class, yang kini tersisa 14, tingkat kepercayaan mereka berbeda-beda. Beberapa kelompok seperti Jiang Tianming, Ai Baozu, dan Shi Zhaohua memiliki kepercayaan tinggi, begitu pula Mo Xiaotian yang mudah bekerja sama dengan siapapun. Namun sebagian lain masih menyimpan keraguan. Meski rasionalnya mereka tahu rekan tak akan gagal menangkap, naluri tetap membuat tubuh menegang. Dalam pertempuran nyata, keraguan sekecil apapun bisa berakibat fatal, sehingga latihan ini dianggap penting. Latihan difokuskan pada 10 peserta utama dan cadangan, sementara 4 lainnya hanya ikut sebagai pendamping. Untuk pertarungan melawan Nightmare Beast berskala besar, koordinasi kasar masih bisa ditoleransi, tetapi menghadapi manusia kuat, terutama tim elit, membutuhkan kerja sama yang presisi. Setelah beberapa hari, Meng Huai menilai mereka cukup siap dan mengatur sparring melawan tim S-Class tahun kedua. Tujuannya bukan untuk menang, melainkan memperlihatkan kekurangan mereka secara nyata. Tim senior tersebut terdiri dari pengguna ability kelas atas, Cataclysm, Extreme Ice, Void, Earth Armor, dan Death Gaze. Mereka adalah perwakilan Akademi Ability Alpha pada kompetisi antar akademi tahun lalu. Sebagai pembuka, tim cadangan yang dipimpin Qi Huang maju lebih dulu. Untuk menghindari kesan menindas, pihak senior hanya mengirim 4 orang, tidak termasuk pengguna Earth Armor. Namun keputusan itu justru memicu amarah tim cadangan, bagi mereka, itu adalah penghinaan terang-terangan. Pertarungan berlangsung sepihak. Begitu dimulai, pengguna Cataclysm memicu gempa, sementara Extreme Ice membekukan arena menjadi jurang es. Qi Huang dan timnya bereaksi cepat, namun 2 anggota langsung jatuh sebelum sempat berbuat apa-apa. Upaya Wu Mingbai menyelamatkan mereka terlambat. Tak lama kemudian, Mo Xiaotian juga tersingkir setelah ability-nya dinetralkan oleh pengguna Void. Kekalahan telak itu menyisakan keheningan. Bukan hanya karena kalah, tetapi karena mereka menyadari betapa jauhnya perbedaan kemampuan dan koordinasi. Bahkan Wu Jin, yang biasanya tenang, tak bisa menyembunyikan frustrasinya. Sementara itu, Mo Xiaotian dengan santai bertanya tentang ability yang meniadakan kekuatannya. Meng Huai menjelaskan bahwa Void mampu menghapus objek, bahkan berpotensi makhluk hidup, meski dengan syarat berat. Mendengarnya, Mo Xiaotian justru bersemangat dan ingin bertarung lagi. Setelah itu, giliran kelompok Jiang Tianming. Mereka menyadari peluang menang kecil, tetapi tetap maju untuk belajar. Jiang Tianming meminta waktu untuk menyusun strategi. Ia menilai satu-satunya peluang adalah bertahan cukup lama sambil memanfaatkan kejutan. Rencana pun dibentuk. Jiang Tianming akan menstabilkan medan dengan kendali objek. Shi Zhaohua bertugas menahan serangan langsung. Ai Baozu akan menahan pengguna Death Gaze. Su Bei, yang menjadi pusat perhatian, menyatakan ia bisa mengeluarkan musuh dari arena, asal diberi waktu. Ketika ditanya berapa lama, Su Bei menjawab 5 menit. Namun ia juga dengan santai mengaku sebenarnya tidak terlalu tertarik menang. Kemenangan tidak memberinya keuntungan apapun. Baru setelah ditawari libur sehari oleh Jiang Tianming, ia setuju bekerja serius. Pertandingan pun dimulai. Seperti sebelumnya,
Pihak senior membuka dengan kombinasi Cataclysm dan Extreme Ice. Namun kali ini, Jiang Tianming sudah siap. Ia mengendalikan papan dan batu untuk menjaga semua anggota tetap berpijak. Upaya itu sukses mengejutkan pihak senior. Pengguna Void langsung mencoba menyingkirkan Jiang Tianming, tetapi dihentikan oleh Shi Zhaohua. Di sisi lain, Ai Baozu menahan Deat Gaze dengan domainnya. Pertarungan berubah menjadi duel terpisah di berbagai titik arena. Sementara itu, Su Bei berhadapan dengan pengguna Cataclysm. Keduanya sama-sama mengaku tidak pandai bertarung jarak dekat. Dengan santai, mereka malah duduk di pinggir arena, seolah menonton pertandingan. Sikap itu membuat semua orang, termasuk Meng Huai, geram. Namun di balik sikap santainya, Su Bei sedang menunggu waktu yang tepat. Tak ada yang tahu kapan atau bagaimana ia akan bertindak, hanya satu hal yang pasti, begitu waktunya tiba, hasil pertandingan akan ditentukan olehnya. Wajah pucat Su Bei bukan disebabkan kondisi fisik biasa, melainkan akibat konsumsi mental energi yang sangat besar. Saat gadis berambut pirang itu menyadarinya, ia langsung menyimpulkan bahwa Su Bei pasti sudah menggunakan ability-nya. Ketika ia menanyakan hal tersebut, Su Bei mengakuinya tanpa ragu. Kejujurannya membuat gadis itu terkejut. Sebagai pengguna Destiny Gear, Su Bei jelas tidak akan menghabiskan energinya tanpa alasan. Kesadaran itu membuatnya panik dan berteriak memperingatkan rekan-rekannya, namun semuanya sudah terlambat. Su Bei bergerak lebih dulu. Dalam jarak dekat, ia memanfaatkan celah dan melempar gadis itu keluar arena hanya dalam beberapa gerakan cepat. Ia bahkan tampak tulus saat meminta maaf, mengatakan bahwa ia tak menyangka lawannya akan selemah itu. Ucapan tersebut membuat sang gadis semakin kesal, meski ia tahu kekalahannya bukan sepenuhnya karena kemampuan tempur. Saat perhatiannya teralihkan, seorang senior berambut coklat mencoba menyerang dari belakang. Namun Su Bei sudah merasakannya lebih dulu dan dengan mudah menendangnya keluar arena. Kecepatan reaksinya mengejutkan semua pihak. Sementara itu, pertarungan lain juga mencapai klimaks. Pengguna Void yang berhadapan dengan Lan Subing kehilangan momentum ketika perhatian mereka terpecah, memberi celah bagi Lan Subing untuk mengaktifkan kemampuan What Spirit dan mengusirnya dari arena. Kini hanya tersisa satu orang dari tim senior. Melihat situasi yang tak lagi seimbang, Meng Huai menghentikan pertandingan. Senior terakhir yang tersisa sempat ingin melanjutkan, tetapi dihentikan dengan tegas. Kekalahan itu membuat tim senior terdiam, rasa tidak terima jelas terlihat. Meng Huai menegur mereka tanpa basa-basi, menyebut kekalahan ini murni akibat kesombongan dan kelengahan mereka sendiri. Ia menekankan bahwa kekuatan tanpa kecerdasan dan kerja sama hanyalah kebodohan. Kemudian ia beralih pada kelompok Jiang Tianming. Meskipun mereka menang, Meng Huai tidak memuji. Ia menyoroti kelemahan strategi mereka, terutama ketergantungan berlebihan pada Su Bei. Jika Su Bei gagal, seluruh formasi akan runtuh. Ia menunjuk langsung pada Su Bei, menyinggung betapa besar konsumsi mental energi yang ia gunakan. Bila musuh lebih teliti atau menyerangnya secara serentak, ia tak akan mampu bertahan. Su Bei tidak menyangkal. Ia tahu bahwa jika lawan benar-benar fokus padanya, ia tidak akan mampu bertahan lama. Namun ia juga menyatakan bahwa tugas melindunginya seharusnya menjadi tanggung jawab tim. Pendapat itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Meng Huai menegaskan bahwa koordinasi mereka masih buruk. Mereka bertarung sebagai individu, bukan sebagai satu kesatuan. Ketika giliran kelompok Jiang Tianming dikritik, mereka menerimanya dengan diam. Kesalahan mereka jelas, tidak mampu melindungi Su Bei, tidak cukup cepat beradaptasi, dan terlalu terpaku pada rencana awal. Para anggota lain juga mulai mengakui kesalahan masing-masing.
Ada yang terlambat bereaksi, ada yang terlalu fokus bertahan, dan ada pula yang gagal memanfaatkan peluang menyerang. Semua menyadari bahwa meski kuat secara individu, mereka belum layak disebut tim. Diskusi berlanjut hingga suasana mereda. Bahkan Subei, yang biasanya santai, mulai merenung. Ia menyadari bahwa kemampuannya sulit diselaraskan dengan kerja tim biasa. Ia tidak cocok bertarung di garis depan, namun juga berisiko jika terlalu bergantung pada orang lain. Namun satu hal jelas, kerjasama adalah hal yang tak bisa dihindari. Meng Huai menutup sesi dengan keputusan baru. Mereka akan melanjutkan latihan dan bersiap menghadapi pengalaman lapangan berikutnya. Ia memberitahu bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke fasilitas Life Tech Machinery, sebuah perusahaan besar yang dikenal memproduksi teknologi canggih dan mesin semi hidup. Mendengar itu, beberapa siswa terkejut. Perusahaan tersebut terkenal karena pendirinya mampu memberikan kehidupan pada mesin. Kunjungan itu bukan sekadar studi biasa, melainkan bagian dari persiapan besar yang akan datang. Ai Baozu menambahkan bahwa Life Tech Machinery Co. Ltd. memiliki produksi yang sangat terbatas dan produknya dijual ke seluruh dunia. Bahkan uang saja tidak menjamin seseorang bisa membeli produk mereka, apalagi mengunjungi pabriknya. Ia sendiri hanya memiliki satu robot pembersih yang selain membersihkan juga bisa berbincang dan mencari barang hilang. Qi Huang kemudian menyebut bahwa keluarganya membeli robot latihan tempur, yang sangat membantu meningkatkan kemampuannya. Mendengar itu, semua orang memandang ke arah Xi Zhaohua dan Feng Lan, penasaran apa yang dibeli keluarga mereka. Xi Zhaohua menjawab singkat bahwa keluarganya membeli robot asisten pelayan, salah satu produk termahal. Robot jenis ini mampu mengurus banyak tugas rumah tangga dan memiliki kecerdasan tinggi. Feng Lan kemudian mengungkap bahwa keluarganya justru membeli satu set peralatan dapur mekanis. Reaksi langsung muncul, peralatan dapur hidup terdengar absurd. Feng Lan menjelaskan bahwa sepupunya yang memilihnya, mengabaikan saran keluarga. Ia ingin sesuatu yang unik dan bersikeras membeli satu set lengkap, meskipun keluarga menentangnya. Akibatnya, ia sempat mendapat hukuman, namun tetap membawa pulang peralatan itu. Percakapan ringan itu berlanjut hingga Meng Huai mengingatkan aturan kunjungan, tidak boleh memotret, tidak boleh menyebarkan informasi, dan harus mematuhi semua instruksi. Kunjungan ini bukan wisata, melainkan pembelajaran. Mu Tieren kemudian bertanya apakah tujuan mereka hanya untuk melihat-lihat. Meng Huai menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah belajar tentang kerjasama. Menurutnya, melihat bagaimana bagian-bagian mesin bekerja selaras bisa memberi pelajaran tentang koordinasi tim, meski ia sendiri meragukan efektivitasnya. Ia menambahkan bahwa ini adalah tradisi akademi, membawa siswa ke Life Tech untuk membuka wawasan mereka. Setelah itu, ia mengizinkan para siswa membeli produk bila mau, dengan uang sendiri. Mu Tieren tiba-tiba menyatakan keberatan dan ingin absen dari kunjungan. Alasannya ingin berlatih, bukan jalan-jalan. Sikap itu mengejutkan semua orang, karena Mu Tieren dikenal patuh dan jarang menolak perintah. Meng Huai menolak permintaannya, menegaskan bahwa ini perintah resmi. Ia bahkan menyinggung bahwa bila Mu Tieren merasa tidak perlu berlatih, justru alasan itu cukup untuk ikut. Setelah guru pergi, Jiang Tianming menanyai Mu Tieren dengan hati-hati. Alasannya terdengar lemah, ia hanya merasa tertinggal dari yang lain dan ingin mengejar ketertinggalan. Meski alasan itu terdengar masuk akal, tetap ada keganjilan. Su Bei memperhatikan dengan tenang. Ia merasa Mu Tieren menyembunyikan sesuatu. Perubahan yang terjadi pada dirinya, kekuatan aneh, dan hubungannya dengan Life Tech terasa terlalu kebetulan. Percakapan berlanjut ringan. Ai Baozu bercanda ingin membeli peralatan dapur juga. Feng Lan menjelaskan bahwa sepupunya yang keras kepala memilih produk itu karena ingin bebas,
meski berakhir dihukum keluarga. Suasana mencair, hingga Zhao Xiaoyu bertanya apakah Life Tech membuka lowongan kerja. Si Zhao Hua segera mencari informasi dan menjelaskan bahwa perusahaan memang merekrut, dengan gaji tinggi dan syarat khusus, termasuk kemampuan mekanik atau terkait ability. Keesokan harinya, seluruh kelas S berkumpul di gerbang akademi. Ini adalah kegiatan penuh, dipimpin oleh Meng Huai dan Lei Zhen. Dengan kemampuan teleportasi Lei Zhen, mereka langsung tiba di depan fasilitas Life Tech. Bangunan itu dijaga ketat. Setelah verifikasi identitas, mereka masuk melalui gerbang besar dan disambut oleh seorang pria rapi bernama Zhang He, kepala bagian produksi. Ia membawa mereka ke dalam fasilitas. Di sana, mereka melihat kolam besar berisi cairan hijau. Seorang pekerja berseragam khusus menuangkan berbagai komponen logam ke dalamnya. Zhang menjelaskan bahwa cairan tersebut mengandung kemampuan Life Essence, yang mampu memberi kehidupan, sementara pada benda mati. Namun, zat itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Tak lama kemudian, komponen-komponen itu mulai bergerak sendiri, meloncat-loncat seolah hidup. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Zhang menjelaskan bahwa komponen tersebut akan bergerak sendiri untuk dirakit. Dengan bantuan peluit khusus, mereka dapat dipanggil dan diarahkan. Komponen-komponen itu lalu bergerak menuju tempat perakitan, menyatu satu persatu membentuk mesin lengkap. Setelah proses selesai, kehidupan mereka menghilang, kembali menjadi mesin biasa. Para siswa terdiam, menyadari betapa luar biasanya teknologi ini. Bagi sebagian orang, itu tampak seperti sihir. Bagi yang lain, seperti Jiang Tianming, itu seperti mimpi masa kecil menjadi nyata. Namun bagi Su Bei, pemandangan itu menimbulkan kegelisahan. Ia menyadari bahwa kemampuan ini sangat berbahaya, kemampuan yang bisa menghidupkan benda mati, bahkan mungkin merenggut kehidupan. Ia menatap cairan hijau itu dengan serius. Dalam dunia tempat takdir bisa dimanipulasi, kekuatan seperti ini terlalu dekat dengan inti bencana. Dan di balik kekaguman semua orang, ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang belum terlihat, namun akan menjadi masalah besar di masa depan.